Halo Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta tentang persalinan SC. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms, kemarin itu saya dengar ibu-ibu itu berbicara tentang persalinan SC dan persalinan normal. Ibu-ibu mengatakan bahwa dia belum sempurna menjadi seorang ibu karena belum melalui proses persalinan normal. Kemudian yang satunya lagi bilang, katanya kalau persalinan SC itu tidak bisa punya banyak anak, cukup 2 saja. Kemudian setelah itu kita akan tutup kandungan. Dan masih banyak lagi yang mereka ceritakan tentang persalinan SC dan persalinan normal, di mana pernyataan yang ibu-ibu sampaikan itu pernyataannya kurang benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mitos dan fakta tentang persalinan SC yang masih banyak belum diketahui. Di sini saya sudah kumpulkan beberapa informasi dari beberapa artikel, dan saya akan langsung menjelaskan ke moms semua. Mitos yang pertama mengatakan bahwa setelah persalinan SC tidak akan bisa normal lagi. Maksudnya tidak bisa lagi melewati proses persalinan normal. Faktanya, setelah proses persalinan sesar atau SC, moms masih bisa bersalin secara normal di kehamilan selanjutnya. Meskipun untuk melahirkan normal itu harus memperhatikan beberapa hal. Tapi bukan berarti moms tidak bisa lagi untuk merasakan persalinan normal. Persalinan normal setelah persalinan SC itu istilahnya adalah VBAC. Seperti ini. VBAC, jadi vaginal after birth cesar. Jadi persalinan normal setelah persalinan sesar. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan. Jika moms memenuhi kriteria untuk dilakukan VBAC, maka moms bisa melalui atau merasakan proses persalinan normal. Moms juga bisa cek di video saya yang ini. Di sini saya membahas tentang proses persalinan normal setelah SC. Selama keadaan moms dan keadaan janin itu memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal di kehamilan selanjutnya. Dan moms juga harus perhatikan tentang jarak kehamilan selanjutnya setelah proses persalinan yang sebelumnya ini. Mitos yang kedua, katanya pada saat proses persalinan SC, moms tidak bisa melakukan IMD. Mungkin moms sudah tahu apa itu IMD. Jadi IMD itu adalah inisiasi menyusu dini, di mana bayi segera menyusu setelah lahir. Terjadi kontak kulit antara ibu dan bayinya. IMD ini juga akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi saya harap moms untuk aktifkan ikon notifikasi supaya moms bisa mendapatkan informasi kalau misalnya video selanjutnya sudah saya upload. Oke moms? Ibu dengan proses persalinan SC masih bisa melakukan IMD. Meskipun proses IMD antara ibu yang persalinan normal dengan SC itu berbeda. Dimana pada saat proses persalinan normal, IMD itu dilakukan di mana bayi diletakkan di atas perut ibu, kemudian nanti merangkak mencari payudara. Sementara untuk proses persalinan SC ini, IMD itu dilakukan dengan meletakkan bayi langsung di atas dada ibu. Jadi, moms tidak usah khawatir. Memang IMD bisa dilakukan pada saat proses SC, tapi itu juga harus diperhatikan sesuai dengan kondisi ibu. Apabila kondisi ibu dan bayinya sehat, maka dilakukan IMD. Tapi jika kondisi ibu dan bayi tidak memungkinkan untuk dilakukan IMD, maka tidak akan dilakukan IMD. Seperti itu moms. Kemudian mitos yang ketiga, kok bisa IMD? Bukannya pada saat proses SC itu kita tidak sadarkan diri karena kita dibius. Faktanya, sebagian besar operasi SC menggunakan anestesi atau bius itu pada bagian tubuh ke bawah. Jadi, yang mati rasa itu hanya bagian pinggang ke bawah.
Sehingga moms masih bisa mendengar, melihat, dan moms bisa melakukan IMD setelah proses persalinan. Jadi, kalau kita bisa melihat, berarti kita bisa melihat proses operasinya. Tidak juga, moms. Ada penghalang di mana moms tidak bisa melihat proses persalinannya itu, proses operasinya itu. Mitos yang keempat, katanya orang yang melahirkan SC itu akan terbatas jumlah persalinannya, jadi tidak bisa melahirkan 3-4 anak. Sebenarnya moms, tidak ada jumlah atau batas untuk persalinan SC yang aman. Hal ini tergantung pada kondisi ibu dan kondisi kehamilan atau kondisi janin. Tapi, tetap saja ada resiko pada setiap prosedur yang dijalani, termasuk bekas luka uterus, perdarahan, cedera pada kandung kemih, cedera pada usus, kemudian komplikasi pada plasenta, sehingga beresiko jika moms ingin menambah lebih banyak. Itulah kenapa setiap ibu yang melahirkan SC itu dianjurkan untuk memberikan jarak pada kehamilannya, memberi jarak pada proses persalinan sekarang dengan kehamilan selanjutnya. Itu tujuannya untuk mengurangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Mitos yang kelima, katanya ibu yang melahirkan secara SC itu tidak merasakan sakit seperti persalinan normal, sehingga katanya itu belum sempurna menjadi ibu jika belum merasakan persalinan normal. Moms, banyak ibu yang memang mungkin di awal keinginannya itu adalah ingin melahirkan secara normal, tapi kondisinya atau kondisi janin dan anjuran medis yang mengharuskan moms untuk melakukan operasi SC. Jadi tidak selamanya melahirkan secara operasi itu adalah keinginan moms, dan jangan pernah menganggap bahwa persalinan secara SC itu bukanlah sebuah perjuangan. Jangan menganggap bahwa hanya persalinan normal yang merupakan perjuangan dalam melahirkan bayi. Tidak, moms, semuanya itu butuh perjuangan. Jangan sampai, misalnya, moms ingin proses persalinan secara normal, kemudian tiba di pelayanan kesehatan, tiba di puskesmas atau rumah sakit, mom dianjurkan untuk operasi, harus operasi, dan hal itu bisa membuat moms cemas, sehingga kecemasan yang moms alami itu akan mengganggu kondisi janin dan tentunya kondisi ibu. Pernah saya ada pasien, ibunya itu sangat ingin untuk melahirkan secara normal, tapi kondisi ibu tidak memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal karena kondisi ibu pada saat itu mengalami ketuban pecah dini atau KPD. Dokter meminta untuk segera dilakukan operasi, tapi ibunya tetap tidak ingin dilakukan operasi. Dia tetap bertahan, dia marah kepada keluarganya jika keluarganya setuju untuk dilakukan operasi. Setelah berkali-kali disampaikan bahwa apabila tidak dilakukan operasi itu akan membahayakan janinnya, ibunya sambil menangis, sambil mengatakan bahwa dia tidak bisa memiliki banyak anak lagi jika persalinannya secara SC. Kemudian ibu tidak bisa lagi merasakan persalinan normal, padahal katanya ibunya itu sangat ingin merasakan proses persalinan normal. Di situ kami menenangkan ibu dan akhirnya ibu mau untuk melahirkan dengan jalan di operasi. Moms, baik SC maupun normal, moms sama-sama menjadi ibu, sama-sama melahirkan, hanya prosesnya yang berbeda. Bedanya, proses persalinan secara normal, sakitnya itu dirasakan pada saat mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap, kemudian sampai lahirnya bayi. Sementara kalau persalinan SC, sakitnya itu setelah persalinan. Setelah efek biusnya hilang, maka moms akan mulai merasakan rasa sakitnya. Antara persalinan normal dan persalinan melalui operasi, itu juga sama-sama setelah melahirkan moms akan menjadi ibu nifas. Jadi pesan saya untuk moms semua yang mendekati waktu persalinan,
Moms tidak usah berpikir untuk proses persalinannya nanti seperti apa, mau normal atau SC, yang jelasnya moms dan bayinya selamat. Oke moms, itu saja mitos dan fakta tentang persalinan SC atau sesar yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya moms ingin merekomendasikan untuk pembahasan selanjutnya tentang apa, moms bisa komen di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.